Dunia ajaib para peri. Penjelajahan ke alam gaib. Halo teman-teman. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan keajaiban dan keindahan, yaitu dunia para peri. Peri-peri adalah makhluk mitos yang sering dikaitkan dengan keindahan, kebaikan, dan keajaiban. Mereka diyakini hidup di alam gaib dan seringkali terhubung dengan alam manusia. Di video ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang peri dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan mereka. Kami akan membahas asal-usul peri, berbagai jenis peri yang ada di berbagai budaya di seluruh dunia, serta kepercayaan dan legenda seputar mereka. Kami juga akan mengeksplorasi kisah-kisah menarik tentang peri dalam mitologi dan sastra. Selain itu, kita juga akan membahas tentang kekuatan magis yang dikaitkan dengan peri, seperti kemampuan mereka dalam mengubah wujud, memanipulasi alam, dan memberikan berkah kepada manusia. Kita akan melihat bagaimana peri-peri ini telah mempengaruhi kebudayaan dan seni selama berabad-abad. Kita akan mengulas kisah-kisah menarik tentang mereka dan bagaimana mereka menjadi ikon dalam dunia fantasi. Jadi, jangan lewatkan video ini. Mari kita mulai petualangan kita ke dunia ajaib para peri. Siapkan diri kalian untuk terpesona oleh keindahan dan keajaiban yang akan kita temui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Di sebuah hutan yang indah, hiduplah seorang peri kecil bernama Lily. Lily adalah seorang peri yang penuh keceriaan dan kebaikan. Dia memiliki sayap yang indah berwarna pelangi dan gaun berkilauan. Setiap hari, Lily menjelajahi hutan untuk menyebarkan keajaiban dan kebahagiaan kepada semua makhluk hidup. Suatu hari, Lily mendengar kabar bahwa di desa terdekat, seorang anak kecil bernama Mia sedang sangat sedih. Mia telah kehilangan mainan kesayangannya, sebuah boneka beruang yang selalu menemani tidurnya. Lily merasa iba dan memutuskan untuk membantu Mia. Dengan sayapnya yang ringan, Lily terbang menuju rumah Mia. Dia masuk melalui jendela yang terbuka dengan hati-hati, berusaha untuk tidak terlihat. Lily melihat Mia menangis di tepi tempat tidurnya. Dengan lembut, Lily melayangkan sapu tangannya dan menghapus air mata Mia. "Siapa kamu?" tanya Mia dengan terkejut. "Aku adalah Lily, peri kecil yang ingin membuatmu bahagia," jawab Lily dengan senyuman. Lily kemudian menjelaskan bahwa dia mendengar kabar tentang boneka beruang yang hilang dan ingin membantu Mia menemukannya. Mia menjadi sangat senang mendengarnya dan berharap Lily bisa membantu. Lily menggunakan keajaibannya untuk melacak boneka beruang yang hilang. Dia mengikuti jejak aroma boneka itu, melintasi sungai dan melompati batu-batu besar. Akhirnya, dia menemukan boneka beruang tergeletak di bawah semak-semak di dekat sebuah sungai. Dengan kegembiraan, Lily membawa boneka beruang itu kembali ke Mia. Mata Mia berbinar-binar saat dia melihat mainannya yang hilang. Dia sangat berterima kasih kepada Lily dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebaikannya. Lily tersenyum bahagia, merasa senang bisa membantu Mia. Dia menyadari bahwa kebaikan dan kebahagiaan bisa dihadirkan dalam kehidupan orang lain dengan tindakan sederhana. Lily memutuskan untuk terus menyebarkan kebaikan dan keceriaan kepada semua orang yang dia temui. Sejak hari itu, Lily menjadi peri yang dihormati dan disayangi oleh semua makhluk di hutan. Dia terus melintasi hutan, membantu siapapun yang membutuhkan. Dan setiap kali dia bertemu dengan Mia, mereka akan saling berjabat tangan dan tersenyum bahagia. Kisah Lily menjadi legenda yang diceritakan dari satu generasi peri ke generasi peri berikutnya. Hingga kini, Lily dikenang sebagai peri kecil yang penuh kebaikan, membawa kebahagiaan dan keceriaan dimanapun dia pergi. Peri kecil yang hilang. Pada suatu hari yang cerah di hutan ajaib, hiduplah seorang peri kecil bernama Lily. Lily adalah peri yang sangat ceria dan penuh semangat. Ia memiliki sayap yang indah berwarna biru dan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan alam. Suatu pagi, Lily sedang bermain-main di dekat sungai yang mengalir di tengah hutan. Tiba-tiba, ia mendengar suara anak burung yang menangis sedih. Lily segera mengikuti suara tersebut dan menemukan seekor anak burung kecil yang terjebak di sarangnya yang tinggi di atas pohon. Dengan cepat,
Lily menggunakan kekuatannya untuk menciptakan tangga dari daun dan batang pohon sehingga ia bisa naik dan menyelamatkan anak burung tersebut. Setelah menyelamatkan burung kecil itu, Lily merasa sangat bahagia karena telah berhasil membantu makhluk lain. Namun, ketika Lily hendak kembali ke rumahnya, ia tersadar bahwa sayapnya telah hilang. Ia mencari-cari di sekitar, tetapi sayapnya benar-benar menghilang. Lily merasa sedih dan kehilangan. Ia tidak lagi bisa terbang dan merasa terkurung di hutan. Dalam keputusasaannya, Lily bertemu dengan seorang burung hantu yang bijaksana. Burung hantu itu memberitahu Lily bahwa sayapnya telah diambil oleh seorang penyihir jahat yang ingin menggunakan kekuatan peri itu untuk tujuan jahat. Penyihir itu memegang sayap Lily di dalam istananya yang tersembunyi di balik gunung. Tanpa ragu, Lily memutuskan untuk mencari istana penyihir dan mendapatkan sayapnya kembali. Dengan bantuan burung hantu, Lily melintasi hutan yang gelap dan menakutkan, menghadapi berbagai rintangan yang dihadapi di sepanjang jalan. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh petualangan, Lily akhirnya tiba di istana penyihir. Ia berani masuk dan menghadapi penyihir tersebut dengan keberanian dan ketegasan. Lily berbicara dengan hati yang tulus, memohon agar penyihir melepaskan sayapnya. Penyihir awalnya tertawa dan mengejek Lily, tetapi begitu ia melihat keberanian dan tekad peri kecil itu, ia akhirnya menyerah. Penyihir melepaskan sayap Lily dan memperingatkan bahwa akan ada bahaya yang menunggunya di luar sana. Dengan sayapnya yang dikembalikan, Lily kembali terbang bebas di langit. Ia merasa sangat bersyukur dan bahagia karena mendapatkan kembali kekuatannya. Lily kembali ke hutan ajaib dengan semangat yang baru, siap untuk melanjutkan petualangannya dan membantu makhluk-makhluk lain yang membutuhkan bantuannya. Dari hari itu, Lily menjadi peri yang lebih kuat dan bijaksana. Ia terus menjalankan tugasnya sebagai pelindung hutan dan membawa kebahagiaan kepada semua makhluk yang hidup di sana. Peri kecil dan kelinci. Dalam sebuah hutan yang penuh dengan pesona, hiduplah seorang peri cantik bernama Lily. Ia memiliki sayap yang indah dan kemampuan ajaib untuk membuat bunga mekar dengan sentuhan tangannya. Di sisi lain, ada seekor kelinci ceria bernama Benny, yang gemar melompat-lompat dengan lincah di padang rumput. Suatu hari, Benny kelinci berjalan-jalan di hutan dan tanpa sengaja terperangkap dalam jaring laba-laba yang besar. Ia berusaha keras untuk melepaskan diri, namun semakin terjebak. Mendengar suara kelinci yang berteriak minta tolong, Lily peri segera datang ke tempat itu. Lily dengan cepat mematahkan jaring laba-laba tersebut dengan sihirnya dan membebaskan Benny dari cengkeraman yang mencekik. Benny sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Lily. Mereka pun menjadi teman sejak hari itu. Ketika mereka menjelajahi hutan bersama, Lily menunjukkan keajaiban dunianya pada Benny. Ia menciptakan bunga-bunga yang berwarna-warni dan menerangi hutan dengan cahaya magisnya. Benny sangat kagum dengan keindahan yang ada di sekelilingnya. Dalam petualangan mereka, Lily dan Benny menghadapi berbagai rintangan. Mereka berdua saling membantu dan mendukung satu sama lain. Lily menggunakan sihirnya untuk melindungi Benny dari bahaya, sedangkan Benny memberikan semangat dan keceriaan kepada Lily. Suatu hari, hutan itu dihadapkan pada ancaman yang lebih besar. Sebuah kebakaran hutan mulai merajalela, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Lily dan Benny merasa panik karena takut kehilangan tempat yang mereka cintai. Dalam keputusasaan, Lily mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan berusaha memadamkan api dengan sihirnya. Namun, api terus berkobar tanpa henti. Benny yang cerdik melihat sebuah sungai di dekat sana dan mengajak Lily untuk membawa air menggunakan sekeranjang besar. Dengan kerja sama yang baik, Lily dan Benny bekerja keras mengambil air dari sungai dan membuangnya ke titik api. Mereka terus berusaha tanpa henti hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Hutan yang indah itu diselamatkan berkat kerja sama dan keberanian mereka. Sejak hari itu, Lily dan Benny menjadi pahlawan di hutan tersebut. Mereka terus menjaga keindahan hutan dan membantu makhluk lain yang membutuhkan. Kisah persahabatan mereka menjadi legenda yang dikenang oleh semua makhluk di hutan,
dan hutan itu pun tetap indah berkat kedamaian dan kebaikan yang dijaga oleh peri dan kelinci itu. Putri dan Katak. Dahulu kala, di sebuah hutan yang indah, hiduplah seorang peri cantik bernama Aurora. Dia memiliki sayap yang berkilauan dan sihir yang luar biasa. Suatu hari, ketika Aurora sedang terbang di sekitar danau yang tenang, dia melihat seekor katak hijau yang sedang terjebak di lumpur. Dengan cepat, Aurora mendekati katak itu dan bertanya, "Hai, kecil katak, apa yang terjadi?" Katak itu menjawab dengan sedih, "Aku terperangkap di sini dan tidak bisa keluar. Tolong bantu aku, oh peri yang baik hati." Tidak tega melihat kesedihan katak itu, Aurora segera menggunakan sihirnya. Dia menyentuh katak itu dengan tongkatnya, dan tiba-tiba, katak itu berubah menjadi seorang pangeran tampan. "Terima kasih, Aurora. Aku adalah Pangeran Erik. Saya dikutuk menjadi katak oleh penyihir jahat," ucap sang pangeran dengan senyum. Aurora dan Erik kemudian saling jatuh cinta. Mereka menjalani banyak petualangan bersama-sama, melawan penyihir jahat, dan menghadapi ujian-ujian yang sulit. Namun, cinta mereka selalu mengalahkan segala rintangan. Akhirnya, setelah melalui banyak perjuangan, penyihir jahat berhasil dikalahkan, dan kutukan terhadap Pangeran Erik pun terhapus. Erik kembali menjadi pangeran sejati. Aurora dan Erik menikah dan hidup bahagia selamanya. Mereka membangun istana yang megah dan menjadi raja dan ratu yang adil. Setiap malam, mereka mengingat kisah awal cinta mereka, ketika Aurora menyelamatkan Erik dari kutukan katak. Cerita ini mengajarkan kita tentang kebaikan hati, bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala halangan, dan bahwa kecantikan sejati ada di dalam hati. Dan burung gagak. Pada suatu hari yang cerah, seorang peri yang baik hati sedang terbang di hutan. Dia terbang tinggi di atas pohon-pohon yang rindang, ketika tiba-tiba dia melihat seekor burung gagak yang sedang terperangkap dalam jaring. Peri dengan cepat turun ke dekat burung gagak dan dengan lembut membebaskannya dari jaring yang membelenggunya. Burung gagak sangat bersyukur dan berkata, "Terima kasih banyak, peri yang baik hati. Kamu telah menyelamatkan hidupku." Peri tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang benar." Lalu mereka berdua mulai berbicara dan berbagi kisah-kisah mereka. Mereka menjadi teman yang akrab dan menghabiskan banyak waktu bersama. Namun, tidak semua burung di hutan senang melihat persahabatan mereka. Beberapa burung merasa iri pada keindahan dan kebaikan peri, sedangkan yang lain meremehkan burung gagak karena penampilannya yang gelap dan suaranya yang seram. Suatu hari, saat peri dan burung gagak sedang bersama, sekelompok burung jahat datang dan mencoba mengusir burung gagak dari hutan. Mereka mengejeknya dan mencoba membuatnya merasa rendah diri. Namun, peri dengan tegas melindungi burung gagak dan berkata, "Tidak ada yang berhak memperlakukanmu dengan tidak adil. Kamu adalah makhluk yang berharga dan layak dihormati." Mendengar kata-kata peri, burung gagak merasa bersemangat dan bersyukur atas keberadaan peri yang baik hati dalam hidupnya. Mereka berdua bersatu dan bersama-sama mengusir burung-burung jahat tersebut. Dari saat itu, peri dan burung gagak menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Mereka terus menjaga dan melindungi satu sama lain, menunjukkan bahwa keindahan dan kebaikan ada dalam setiap makhluk, terlepas dari penampilan mereka. Moral dari cerita ini adalah jangan menilai seseorang dari penampilannya saja. Kebaikan dan keindahan sejati terletak dalam hati setiap individu, dan persahabatan sejati dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga.